aku ngeliat perjuangan seorang ibu itu bukan main-main sih, makanya perempuan itu harus banget dihargai, harus disayangin karena kita juga lahir dari perempuan. Jadi anak keduanya ketakutan itu perlahan kayak mulai hilang. terus kan suka merhatiin juga kalau habis konsul atau sebelum konsul ada pasien-pasien lain dan ternyata memang dokter Agri ya seramah itu sama pasien-pasien yang lain gitu dan aku suka dengan bawelnya tuh detail semuanya penuh isi penuh apa yang pengen kita tahu dijelasin semua. Keren banget. Thank you dokter. Kita bingung mau bahasnya apa. Iya. Kita bahasnya ini aja tuh ya. Bahasnya dengan anak kedua sama dokter Agri. Iya, gitu ya. ada yang nekat mau. Emang boleh dong? Emang boleh langsung anak kedua? Jangan dong. Biar aslinya full dulu. Sebenarnya banyak anak tuh banyak rezeki, terus seneng ya. Cuman setelah melihat perjuangan istri kemarin, jadi aku tuh sejauh ini juga kadang cuma bercanda doang sih karena emang karakter aku bikin dia lebih tenang, santai. Aku selalu bilang kayak, ya langsung anak kedua gitu. Cuman realnya aku melihat perjuangan wanita tangguh ini luar biasa banget kemarin. Apalagi prosesnya kemarin itu udah kayak mungkin nanti dokter Agri jelasin lebih detailnya ya, prosesnya itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa dok ya, tapi dia masih yang gitu doang dan akhirnya sampai operasi pun aku ngeliat perjuangan seorang ibu itu bukan main-main sih, makanya perempuan itu harus banget dihargai, harus disayangin karena kita juga lahir dari perempuan. Jadi anak keduanya? Nanti aja. Dilihat siapa. Oke, anak keduanya nanti aja. Oh iya, banyak yang nanya, kok bisa di ruang operasi Kak Rembayang bisa menemani Kak Dinda Hau? Perlu diketahui bahwa semua yang masuk di ruang operasi itu melakukan PCR swab terlebih dahulu. Jadi dari mulai dokternya, dari mulai operator yang lainnya, dari mulai tim OK-nya, dari mulai Kak Rembayangnya, Kak Dinda Hau-nya, semua melakukan PCR swab terlebih dahulu. Kalau hasilnya negatif baru bisa masuk ke ruang operasi. Kalau hasilnya positif, go. Oke. Aku di ruang operasi itu benar-benar emang ada area khusus buat yang nemenin doang. Jadi nggak boleh ibaratnya nggak boleh ngeganggu dokter-dokternya lagi kerja gitu karena kan takutnya kita terlalu dekat sama lukanya malah masukin bakteri gitu kan. Dan pastinya kita izin dulu sama dokter gitu sama pihak rumah sakitnya juga gitu. Kalau misalkan nggak diizinin dan mengganggu udah pasti nggak bakalan. Boleh. Iya, nah itu. Jadi keutamaannya adalah tetap keselamatan pasien yang diutamakan oleh pihak RSI Bina Medica dan tim OK dan tim dokter semuanya di RSI Bina Medica. Jadi hal-hal itu juga diperhatikan oleh kita semua di sini ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari wartawan kita. Kak Dinda sama Kak Rey akan langsung bikin sosial media buat Syaka nggak? Kalau nggak salah udah ada ya? Udah. Jadi sebenarnya punya akun Instagram lama tentang kita berdua. Terus kayak kita mikir akun itu udah gak pernah kita gunain gitu kan. Akhirnya kayak kita pengen ganti akun itu jadi sebenarnya bukan Instagram Arsyaka gitu. Lebih ke ini tuh yang capture dari orang tuanya aja. Kalau misalkan suatu hari nanti Syaka pengen punya Instagram lagi itu juga nggak masalah gitu. Jadi kayak buat ini kenang-kenangan dari bunda sama ayahnya yang kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya kayak di Instagram kita masing-masing, kita pastilah bakal posting tentang anaknya, cuman nggak untuk kemungkinan pasti bakal foto sama kerjaan, sama postingan yang lain. Tapi kalau di Instagram anaknya lebih ke vibes anak aja udah. Gitu. Oke, nah ini kan udah dibikin, udah ada Instagramnya lah istilahnya. Iya. Nah itu kalau memang kalau memang nantinya apakah Syaka ini diperbolehkan untuk maksudnya syuting iklan mulai dari kecil ataukah akan diterima atau enggak nih kalau iklan-iklan?
Sebenarnya kalau soal hal itu ya, kita lebih ke ngalir aja sih, selagi nggak mengganggu. Mungkin kalau misalnya besar nanti nggak mengganggu sekolahnya, karena kan maksudnya kita nggak pernah tahu passion orang itu di mana ya. Siapa tahu dia juga dengan senang hati dan itu menjadi rezekinya dia juga. Kita nggak boleh egois, harus kayak nggak boleh gitu loh. Karena kan kita juga dulu waktu masih kecil dilarang sama orang tua, gitu juga pasti kan kayak enggak dong, ini kan aku banget gitu. Cuman selagi tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu jam sekolahnya, insya Allah kita tetap ridho aja dia mau ini. Apapun yang penting bahagia, siapa dan tetap di jalan yang benar dengan Allah. Amin, ya Robbal Alamin. Kak Dinda, satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri live kita hari ini ya. Karena nanti biar bikin penasaran semua, nanti Kak Dinda akan kita ajakin podcast bareng kakaknya Kak Dinda. Ya, kita ajakin podcast bareng juga Dokter Agri. Jadi nanti tunggu tayangannya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, kan Kak Dinda itu nggak mau nih ada babysitter. Takut baby blues nggak nanti? Aku rasa sih mungkin semua ibu-ibu yang baru punya baby pasti merasakan baby blues ya. Mungkin kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang enggak, tapi sebenarnya itu mereka nggak sadar aja gitu. Dan banyak orang yang bisa melalui itu semua. Yang penting akunya sama istrinya kompak gitu dan tetap tetap ikhlas aja sih menjalankannya gitu. Ini sih secara teori aku kan belum mengalami itu. Cuman ya Bismillah lagi ikhtiar aja sih gitu. Intinya ikhlas sih, karena ibaratkan kalau memang jadi ya kita jangan justru menakuti hal itu gitu loh. Justru kita bagaimana caranya untuk kita bisa kita baby blues, handle-nya harus seperti ini, seperti itu. Jadi jangan ditakutin, justru saling menguatkan dan belajar. Oke, itu dari paling ada telepon kan Dokter Agri, Dokter gimana? Nah itu yang mau aku tanyain ke Dokter Agri ya. Nah Dokter Agri sebenarnya case baby blues itu apakah sangat wajar dialami semua yang baru melahirkan, ataukah memang ada kiat-kiatnya yang harus dipelajari oleh si bundanya sebelum melahirkan? Sebenarnya intinya untuk mencegah terjadinya baby blues atau menghadapi proses baby bluesnya adalah support sistemnya. Jadi keluarga terdekatnya, ketika support sistemnya kuat gitu, mulai ibunya merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, kok aku nggak bisa, tapi support sistem sekitarnya kuat sih, insya Allah semuanya juga akan baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil gitu, ibu menyusui gitu baru habis lahiran, ada seperti rasa kok kayaknya aku nggak bisa, kok kayaknya seperti itu, mulai komunikasikan sama orang sekitar aja, gimana, nggak apa-apa, karena memang prosesnya masih belajar. Jadi mungkin dikomunikasikan ke sekitarnya, kita semua siap membantu. Oke, itu berarti faktornya dari support system di sekitarnya ya. Jadi bagaimana Kak Dinda sama Kak Rey mendapatkan support system dari bunda, dari keluarga, dari kakak. Kakaknya juga kan baru lahiran juga kan. Jadi sama-sama lucu, sama-sama punya ponakan dan punya anak, kayaknya lucu banget. Gemes banget sih, bisa bersyukur. Dia suka kaget sama suara. Jadi kan yang nikah pertama itu kakakku yang di Manado, itu dia nikah, sebulan kemudian kita nikah, sebulan kemudian kakaknya dia nikah. Dan kita itu tiga pasangan itu alhamdulillah langsung dikaruniain juga. Jadi yang duluan lahiran kakakku yang di Manado itu sekitar hampir sebulan yang lalu ya, awal Juni. Terus habis itu disusul sama anaknya kakaknya Dinda bulan 6 hari sebelum terakhir ditutup sama mereka. Jadi mereka tuh sepantaran gitu loh, sepupuan. Wah, seru sekali. Oke, ada lagi pertanyaan dari para wartawan? Kalau nggak ada, kita closing ya. Nanti selanjutnya kalau memang ada pertanyaan nanti akan silakan hubungi saya. Kemudian nanti kita akan tanyakan langsung di podcast RSI Albina Medica.
Oke, ya terima kasih atas waktunya Kak Dinda, kemudian Kak Re, Dokter Agriana, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan untuk para wartawan dan untuk fans-fansnya di rumah. Ini 12.000 loh yang nonton. 12.000 orang. Oke, tadi ya sampai di angka 39.000 malah. Oke, ya terima kasih banyak, ternyata banyak yang ikut bahagia atas kelahiran Syaka, atas persalinan yang lancar, persalinan Kak Dinda Hao yang lancar oleh Dr. Agriana Puspitasari dan tim. Ada Dr. Riana Kadarsari juga, kemudian ada Dr. Tri Asmaningrum Larasati juga spesialis anestesi, dan Dr. Dr. Fiska Febriana Windy. Ya, saya ingatnya nama tengahnya. Fiska Febriana Windy itu dokter spesialis anak yang akan menangani Saka nanti pada saat vaksinasi, kemudian pada saat imunisasi dan proses tumbuh kembangnya. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga para wartawan yang sudah hadir. Terima kasih dari berbagai media. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Bina Modika Podcast. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Terima kasih semuanya, media semuanya. Jangan lupa follow Instagram Dr. Agriana Puspitasari, Agriana Susilo. Oke? Aku rekomen banget kalau yang mau lahiran langsung ke Dokter Agri aja. Ya, dadah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.